Oke, jadi sebenarnya gini, kalau saya boleh cerita sedikit, jadi pada waktu itu saya itu Allah izinkan untuk pergi haji tahun 2006. Salah satu doa yang Hmm. saya panjatkan pada waktu wukuf di Arafah adalah saya ingin diberi jalan untuk berada di jalan dakwah. Pada waktu itu Oke. rasanya seperti di awang-awang gitu ya, karena saya sebagai jurnalis, sebagai profesional kok kayaknya walaupun keluarga saya adalah keluarga pejuang di jalan dakwah, tapi kayaknya tuh saya tuh jauh banget gitu. Saya juga Hmm. nggak tahu gimana caranya pulang dari haji juga waktu berlalu gitu ya kok kayaknya tapi doa itu selalu saya ulang-ulang gitu tapi kok kayaknya apa masih jauh banget gitu sampai kemudian suatu saat jadi saya itu kalau akhir tahun saya melakukan umroh lalu kemudian setelah itu saya melakukan perjalanan ke mana-mana itu sudah saya susun dulu itu udah lama Hmm. banget nanti kalau ceritanya jadi panjang dari umur 2 tahun soalnya. Jadi saya itu sudah diberi mimpi oleh saya sejak umur 2 tahun tentang kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang Masya Allah. membuat terinternalisasi dalam diri saya, suatu saat saya harus melihat bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu yang membuat saya selalu punya mimpi untuk bisa pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, itu kemudian setelah saya pulang dari perjalanan itu kan saya men-share tulisan-tulisan saya di sosial media sampai salah satu publisher buku terbesar di Indonesia ingin membuat konten-konten Islam tapi bukan buku agama gitu ya. Karena ini ingin membukukan perjalanan saya. Saya sangat sambut dengan antusias karena sebenarnya gini, kalau saya hanya menulis buku sejarah dan peradaban Islam yang baca juga banyak, tapi Hmm. nggak akan sebanyak kalau saya menulis buku traveling, buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Karena apa? Karena semua anak muda di seluruh dunia pasti pengen keliling dunia, itu udah pasti Hmm. gitu ya. Nah, dengan dikemas dalam bentuk buku traveling, audiensnya akan menjadi lebih banyak. Bahwa saya mengalokasikan waktu, budget dan seterusnya buat saya ini Allah yang memperjalankan saya, bukan saya mengalokasikan. Saya membuat mindset gitu ya. Jadi setelah setelah haji saya kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, terus kemudian saya pergi ke Daulah Umayyah, kemudian ini iya betul gitu ya. Ada blueprintnya, tapi semata-mata 100% itu Allah yang memperjalankan. Bahwa kemudian ada kesempatan ini itu apa semua segala macam itu asal niat kita lurus, Allah akan berikan jalannya gitu. Enggak secara khusus kayak manusia gitu bahwa oke, saya harus nabung supaya saya bisa ke sini habis ini untuk ini enggak gitu. Mungkin Hmm. kalau apa namanya teman-teman mengikuti sosial media saya mungkin nanti bisa di-share ya Mas di slide terakhirnya itu setiap Siap. hari saya men-share tulisan-tulisan dan itu everything is for free. Saya sangat senang sekali ketika saya bisa memberikan wakaf literasi. Saya sangat senang sekali ketika apa yang saya tulis itu bermanfaat untuk banyak orang. Begitu. Hmm.